Terima kasih Tuhan. Kami merasakan begitu besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Kami merasakan Tuhan betapa besar cinta-Mu atas setiap kami Tuhan. Bahkan Engkau mau memberikan nyawa-Mu menebus kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang telah membayar lunas hidup kami dari kuasa dosa dan maut. Engkau yang telah memerdekakan kami. Biarlah Engkau juga yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Menyerahkan diri kami Tuhan. Pakai setiap kami menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, pengagungan, syukur kami semua kami naikkan kepada-Mu seperti dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah pagi ini juga Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami, sehingga setiap kami mendapat rema yang dari Tuhan. Setiap kami menangkap apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau berdaulat pimpin kami dari awal sampai akhir pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang mengurapi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Kita masuk bulan Februari. Sebagian orang mengenal bulan Februari sebagai bulan kasih sayang. Ya, karena ada hari Valentine. Tetapi biarlah Valentine kita itu setiap hari dengan Tuhan. Amin. Ya, oke, sebelumnya mari kita lihat dulu bukti kasih Allah yang luar biasa dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 mungkin sudah hafal di luar kepala. Kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Di depan juga ada. Siap? Oke, kita baca 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini loh, Tuhan kalau menyatakan mengasihi itu enggak hanya sekedar perkataan. Untuk anak-anak muda yang sedang menjalin hubungan, kalau pasanganmu atau pacarmu bilang I love you, aku menyayangimu, aku mencintaimu, jangan langsung engkau tangkap itu langsung, oh ya, langsung gitu. Minta buktinya apa gitu. Ya kan? Sudah 10 tahun, 15 tahun jalan hubungan cuma bilang I love you terus nantang nikah-nikah. Nah, itu namanya dipertanyakan, ya. Tuhan kita mengenal, dunia pun mengenal bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Buktinya apa? Kalau cuma Maha Pengasih, Maha Penyayang tanpa bukti, ya omong kosong. Tuhan membuktikan. Baru saja kita baca begitu besar kasihnya. Yo, ini loh. Ya, jadi Tuhan itu bukan hanya sekedar bilang mengasihi, ya. Ini maha loh. Kalau mengasihi, semua orang diajar Tuhan untuk mengasihi. Tetapi Tuhan maha, artinya ini harus lebih daripada kasih biasa. Ya, kasih biasa aku berikan dompetku, aku berikan apa yang kau inginkan. Ya, itu kan ya kasih, oke lah. Tapi Tuhan apa yang diberikan? Nyawa. Loh, ini loh luar biasa loh. Tuhan mau datang ke dunia untuk berikan nyawa demi apa? Kita supaya tidak binasa. Karena sesungguhnya kita manusia ini semua sudah berbuat dosa. Upah dosa maut. Artinya semua manusia
ngantri neng maut kan gitu. Tapi Tuhan sayangnya, cintanya, kasihnya begitu besar, tidak mau, tidak ingin kita binasa. Dia ingin supaya kita hidup kekal. Dalam kitab Yohanes dikatakan, aku mau supaya kamu, di mana aku berada, kamu pun berada. Loh, ini kerinduan Tuhan tuh kayak gitu. Itu cinta sejati. Ya kan? Aku pengen cedak kowe terus gitu loh. Nah, ini anak muda gitu kan. Kelingan terus. Dulu ada lagunya siapa tuh? Dina Mariana apa coba? Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu gitu kan. Mau apa-apa ingat kamu terus. Nah, sekarang pertanyaannya ya, kalau kita gimana dengan Tuhan? Nek Tuhan jelas. Dia buktikan, dia datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib menebus dosa. Nek kita, Tuhan, aku selalu ingat kamu. Apakah gitu? Ya, ini pertanyaan buat kita semua. Ya, jadi Tuhan sudah menunjukkan kasih yang begitu besar. Coba lihat lagi firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9 saya akan bacakan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan, ketika kita masih berdosa, waktu Yesus disalib kita sudah di dunia ini? Belum. Kita bahkan belum datang. Jadi manusia masih dalam kondisi mungkin kita belum tahu pun Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya gitu loh. Jadi sebelum saudara kenal Tuhan, ketika saudara masih dalam dosa, Yesus sudah mati buat saudara. Kok bisa sih? Ingat, dikatakan Dia mengasihi dunia. Artinya Yesus mati buat semua umat manusia. Semua orang berdosa. Nah, memang semua berdosa kok ya. Berarti buat semua orang. Bukan hanya kita di sini, di luar sana. Yesus mati buat mereka semua. Cuman masalahnya banyak yang tidak tahu. Nah, Tuhan ingin supaya kita dalam amanat agungnya dikatakan pergi ya, beritakan Injil biar mereka tahu bahwa Yesus sudah mati buat mereka. Ini tugas kita. Nah, ini yang diinginkan Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kita, Dia buktikan dengan Dia mati di atas kayu salib. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Tuhan membuktikan ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Sekarang pertanyaannya, kita yang sudah tahu kebenaran ini, apa buktinya engkau mengasihi Tuhan? Firman Tuhan mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintahku. Perintahnya apa? Kasihlah seorang akan yang lain. Ini bukan hanya sesama saudara seiman, sesama manusia. Kasih, tunjukkan kasih. Nah, contoh kasih adalah ketika Yesus datang ke dunia menyelamatkan umat manusia. Buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan kita mengenalkan mereka kepada kasih Kristus supaya mereka pun diselamatkan. Itu PR buat kita semua. Ya, jadi sekali lagi saya menegaskan, kita ini di dunia ini ya beroleh anugerah keselamatan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita ngelumpuki amal sebanyak-banyaknya. Ingat bahwa keselamatan itu anugerah. Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Kalau bahasa Malaysianya percuma. Nah, kita gratis, grace. Jadi artinya apa? Bukan karena kita berbuat baik kita terima keselamatan, bukan, tapi karena kasih Allah. Loh, sekarang katanya Allah mengasihi dunia, otomatis semuanya selamat dong? Tidak. Barang siapa mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya bahwa Kristus adalah Tuhan, dia diselamatkan.
Jadi artinya apa? Butuh orang itu percaya. Kuncinya iman. Nah, bagaimana orang bisa punya iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana tetangga kita bisa punya iman seperti kita? Dia perlu mendengar. Mendengar apa? Firman. Siapa yang memberitakan? Kita. Zaman dulu Yesus sendiri datang. Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Nah, kita yang ditinggalkan di dunia ini, tugasnya ayo kasih tahu, beritakan. Supaya mereka mendengar. Supaya mereka timbul iman. Supaya mereka juga percaya dan akhirnya juga diselamatkan. Masa nih, ya, kadang-kadang kita ini melihat orang jatuh di jalan sakit, sakit banget. Saudara nggak bisa bayangkan, itu sakitnya mungkin lecet itu luar biasa sakit ya. Bayangkan kalau dibakar di neraka itu yang ngopo. Apakah kita tidak timbul belas kasihan? Masa yo konco kentalku, teman deketku, akhirnya besok nggak selamat. Karena jalan keselamatan hanya Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku siapa? Tuhan Yesus. Masa nih kan, akhirnya mereka nggak bisa sampai kepada apa-apa. Memang agak sedikit kita mesti pahami di sini. Sesungguhnya kalau mau ke level yang lebih tinggi, kita akan tangkap bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus datang itu memulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang rusak karena dosa. Ya, kan di Taman Eden kan, sebelumnya itu Adam dengan Tuhan itu bisa komunikasi, bisa berinteraksi tanpa gangguan. Tapi begitu ngikuti omongan si ular tua itu, akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka nggak berani ketemu Tuhan, mereka sembunyi sampai Tuhan sendiri yang cari mereka. Di manakah engkau? Dan akhirnya apa? Tuhan justru yang menolong mereka, diberi pakaian segala macam. Tapi ingat, Tuhan Maha Kudus. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa sekecil apapun. Kalau nekat bersama-sama dengan Tuhan, Adam dan Hawa mati seketika itu. Makanya dikasih tempat terpisah. Nah, di bumi inilah pada akhirnya manusia hidup, sehingga lahirlah saya dan saudara semua. Tapi Tuhan mengasihi manusia ini sedemikian rupa. Ingat, kita ini sopo toh. Kadang-kadang ada orang merasa gini, aku ki gurwong desa, ora pinter, ora cantik, ora bagus, gur pas-pasan. Ya, kadang-kadang orang gitu. Saya mau beritahu saudara, maaf, ini dengan bahasa saya, saele-ele menungso. Maaf ya, saele-ele menungso itu berharga di mata Tuhan. Seberapa berharganya hidupnya sampai Yesus mau mati. Artinya ini ibarat saudara dan saya ini kan hidup dibeli oleh Tuhan. Artinya harga hidup kita berapa? Senilai darah Yesus. Bayangkan, itu mahal sekali. Darah Yesus itu lebih dari segala-galanya. Wong itu kehidupan, ya. Bicara darah itu bicara nyawa, bicara kehidupan. Saudara dan saya, maaf sekali lagi, saele-ele saudara dan saya itu di mata Tuhan berharga dan mulia. Sampai Tuhan mau menyelamatkan saudara, sampai Tuhan mau supaya saudara nggak binasa. Kadang-kadang nek gojekan cah nom-nom kae, gen aku elek dadi intipin rokok ora apa-apa. Saya bilang jangan gitu ngomongnya. Sing ngomong elek kowe sapa? Lah, aku di cermin yang ngomong aku ngocakku elek. Itulah penilaian siapa? Saya bilang itu bukan Tuhan yang bilang gitu. Firman Tuhan mengatakan kamu berharga, kamu mulia. Kok ngomong elek? Itu kamu sedang melecehkan Tuhan. Kaget dia ngomong gitu. Melecehkan Tuhan. Loh iyalah. Ingat, Tuhan menciptakan kamu itu segambar dan serupa dengan dirinya. Oh gitu ya. Iya. Jangan terus karena fisik, ya, karena mungkin ya dibanding yang lain tidak seperti yang lain, terus kita merasa bahwa kita ini jelek banget, wis elek wis ben sisan elek, tingkah lakunya juga elek. Nah, itu salah.
Ya, ingat sekali lagi, kita ini berharga. Bahkan saya pernah dengar gini, seandainya semua manusia ini suci, cuman satu orang saja kamu gitu ya, kamu itu yang berdosa, tetap Tuhan tuh mengasihi kamu dan tetap dia mau mati buat kamu. Bayang no, saya kira Tuhan loh, dia maha kuasa, dia bisa lakukan segala sesuatu, tapi dia menyerahkan dirinya. Kalau kita lihat filmnya ya, salah satu film yang populer itu The Passion of the Christ, itu sampai dia diperlakukan seperti itu bukan Yesus gak mampu melawan, itu bukan Yesus kalah, itu kemenangan sejati. Karena dia tunjukkan kasih kepada manusia. Aku mau kamu selamat. Andaikan Yesus melawan waktu itu habis semuanya, dan kita masih berdosa, dan kita masih nunggu kebinasaan. Itu loh. Kadang-kadang dunia dengan cara pandang ilahi berbeda. Cara pandang dunia, ketika kita berkelahi, dia jatuh, kita menang. Tapi sudut pandang Tuhan beda. Saudara, kalau engkau misalkan ada yang benci ke kamu, kamu dipukul pada dia anak kecil, kamu punya kekuatan lebih. Ya, anak umur 3 tahun ngeplai plek, aduh, kamu bilang gitu, terus ngalah, nggak lu itu menang. Nek kamu pukul dia jempal, dia kalah, kamu menang. Siapa yang akan memuji kamu? Cak gede, cak wajar menang, ya kan? Tuhan ini berkuasa. Dia bisa orang mati dihidupkan, orang sakit disembuhkan, tapi hari itu dia membiarkan dirinya. Itu loh bukti kasih. Dan itu kemenangan. Karena apa? Egonya, harga diri semua dilepaskan. Itu kemenangan. Ya, saudara, ketika engkau diperlakukan tidak adil, ketika engkau dimusuhi, engkau tetap mengasihi, itu kemenangan. Engkau meneladani siapa? Tuhan. Jadi jangan biarkan kita diperdayai, ditipu. Kalau yang menang itu pasti yang bisa mukul lawannya sampai jatuh. Enggak. Yang menang itu adalah ketika dia bisa menguasai dirinya. Ketika dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika dia tetap mengasihi sekalipun dia dibenci. Itulah kemenangan. Yesus sudah menunjukkan itu. Ya, jemaat dikasih Tuhan, dengar baik. Kasih Tuhan sudah ditunjukkan, sekarang bagian kita. Ya, saya beberapa waktu yang lalu merenungkan satu ayat ini. Coba kita lihat satu ayat firman Tuhan yang luar biasa dalam Roma 5 ayat 20 sampai 21. Tentang hukum Taurat ini. Kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Sesungguhnya saya menyimpulkan, kenapa Tuhan memberikan hukum Taurat? Karena dia menunjukkan kasih. Coba lihat Roma 5 ayat 20-21. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Saya mikir waktu itu, ya. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Mikir saya ngecak lontong no. Mikir. Jadi mikir, ini piye maksudnya? Kenapa Tuhan mau memberikan hukum Taurat supaya dosa bertambah banyak? Itu gini loh. Saya ingat pada tahun 80-an. Maaf yang belum lahir. Tahun 80-an itu pernah, sebelumnya itu tidak diwajibkan orang berkendara pakai helm. Ya, saya masih ingat, saya SD kelas 2 kalau nggak salah itu. Itu baru ada sosialisasi pakai helm. Sebelum ada peraturan wajib pakai helm, orang nggak pakai helm lewat Slamet Raya bakal cekel polisi, betul nggak? Karena nggak ada undang-undangnya. Orang bebas nggak usah pakai helm kemana-mana, boncengan pergi kemanapun nggak masalah karena memang belum ada aturan. Tapi pertanyaannya, kalau nggak pakai helm, maaf ini, kecelakaan kepala bentur aspal, kira-kira sakitnya dengan yang pakai helm lebih parah mana? Nggak pakai helm. Artinya mau ada hukum atau tidak sebetulnya sama bahayanya. Sama hukum Indonesia misalnya tidak ada pasal yang mengatur pencurian. Misalnya orang bisa mencuri, bisa.
Karena nggak ada undang-undang, nggak bisa polisi nangkap di penjara. Oh maaf Pak polisi, mana undang-undangnya? Oh iya ya, belum dibuat. Artinya orang akhirnya saling mencuri. Tetapi bahaya nggak bahaya sesungguhnya. Tapi karena nggak ada undang-undang, pemerintah juga nggak bisa menghukum orang yang mencuri. Seandainya tidak ada pasal itu. Nah begitu juga tentang ini. Sesungguhnya hukum Taurat ditambahkan supaya dosa bertambah. Itu maksudnya apa? Supaya perilaku manusia pada zaman dahulu yang sesungguhnya itu berbahaya, tidak benar, itu jadi ketahuan. Dulunya nggak ada aturan, ya orang bebas melakukan itu. Tetapi kacau. Nah, setelah ada hukum Taurat jadi tambah banyak aturan. Ya, boleh ini, nggak boleh itu. Wah, kok banyak ya. Akhirnya pada prakteknya, ketika nggak boleh manusia melakukan nggak? Nerak apa nggak? Oke, nerak. Lah piye sapa sing sempurna? Nggak ada orang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Akhirnya ini loh, makanya hukum kasih karunia diberlakukan. Sekalipun berdosa, ketika dia bertobat sungguh-sungguh diampuni. Zaman dulu kalau saudara masih di perjanjian lama, kalau bertobat itu mesti ke imam bawa domba. Bayangkan itu berlaku sekarang, harga domba kayak piro? Sakmene nggo domba kabeh lah. Kepyo bawa ke sini semua pas itu diparkir, ditaleni dombane kayak samono. Wah, nggak bisa bayangke. Dan itu berlaku dunia, sak donya. Yesus sebetulnya penggenapan dari hukum Taurat. Yesus penggenapan dari setiap janji Tuhan. Kalau zaman dulu harus pakai korban domba, makanya Yesus disebut sebagai anak domba Allah. Karena dia mengorbankan dirinya. Kalau dulu orang berdosa datang kepada imam besar, dia bawa domba untuk pengampunan dosanya. Yesus sendiri adalah imam besar yang agung. Dia sendiri datang ke ruang Maha Kudus bukan bawa domba tapi bawa dirinya sendiri. Saudara baca kitab Ibrani. Dia bawa hidupnya sendiri. Sekali dia persembahkan dan itu berlaku seterusnya. Itulah kenapa orang Kristen sekarang nggak bawa domba kalau beribadah untuk minta ampun dosa. Bawa hidupmu datang pada Tuhan Yesus. Dialah anak domba Allah yang sesungguhnya. Jemaat dikasih Tuhan. Ini menjadi penting buat kita. Nek wis dibayar sedemikian rupa, bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan yang saudara harus jawab. Yesus sudah mati buat kita karena ingin menyatakan kasih-Nya untuk menyelamatkan. Karena dia mengasihi, dia tidak ingin orang-orang yang dikasihi ini binasa. Kalau saudara mengasihi temanmu, saudaramu, tetanggamu, siapapun yang dekat dengan engkau, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi, engkau pun harusnya tidak ingin mereka binasa. Sedangkan jalan keselamatan hanya Tuhan Yesus Kristus. Jelas kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang lain. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada kitab yang lain yang berani mengatakan seperti itu. Tidak ada nabi-nabi yang lain yang berani mengatakan, aku jalan, keselamatan dan hidup. Makanya ada seorang teolog bilang gini, Yesus ini ada dua kemungkinan. Maaf kasarannya, satu dia ini orang gila, atau ini dia orang benar. Sampai gitu statementnya. Kenapa? Kalau dia ini, karena apa? Segala yang dilakukannya itu bertentangan dengan hukum dunia. Hukum dunia, beri pipi satu, balas. Mata ganti mata, tangan ganti tangan, gitu kan? Hukum dunia. Yesus mengajarkan kasih musuhmu. Hukum dunia mengatakan bahwa setiap apa yang kita buat ini, kita pasti akan menerima balasannya di dunia ini dengan sangat lebih beras bahkan di jalan aja gini loh, ketemu orang, maaf, anak tongkrongan, tatapan mata sengaja langsung balasannya dengan wah bisa berantem. Ya berapa waktu yang lalu kejadian di daerah saya
Itu orang naik sepeda, mata ketemu mata sama anak-anak tongkrongan yang sedang haus itu loh. Tahu haus ya? Minum maksudnya. Ngopo penulang. Boten digaca dipukul sampai seperti itu. Loh, itu dunia. Yesus, dia sendiri bukan hanya ngajari. Dia nggak hanya mau kasih musuhmu. Enggak. Dia membiarkan dirinya disalibkan, dan di atas kayu salib dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka perbuat. Nggak ada dendam sedikit pun. Jadi Yesus ini orang yang aneh. Tetapi ya, kalau dikatakan gila kok dia ini bahkan bikin mujizat. Banyak orang sakit disembuhkan, bahkan orang mati dihidupkan. Berarti tidak mungkin orang ini gila, tanda kutip, maaf sekali lagi. Berarti yang kedua, dia orang benar, sampai berani mengatakan aku jalan keselamatan dan hidup. Nah, sekarang kalau kita sudah menemukan jalannya, nah, sekarang kita pasti tinggal tunggu waktu nanti bersama-sama dengan dia. Pertanyaannya gini, Tuhan ingin supaya kita selamat, pasti. Tapi saya mau katakan lebih dari itu. Kalau cuman ingin Tuhan bawa kita masuk surga, kita ketika bertobat terima Tuhan Yesus, dosa kita diampuni, langsung kita dibawa ke surga. Selesai kan? Kan kita masih di dunia. Buat apa? Kenapa Tuhan gak segera bawa aja orang yang sudah bertobat ke surga? Daripada di dunia nanti buat dosa lagi, bos langsung digawa, kan gitu. Tuhan mengizinkan kita ada dalam dunia dengan maksud dan tujuan. Kenapa enggak ketika bertobat langsung dibawa? Engkau dibiarkan di dunia dengan maksud dan tujuan. Engkau harus jadi saksinya. Beritakan Injil sampai segala bangsa. Ini luar biasa. Banyak yang mengatakan pandemi membuat akhirnya iman semakin surut. Ada yang mengatakan karena nggak ada ibadah, atau bahkan ibadah di rumah semakin Injil terbatasi. Ternyata tidak. Justru terjadi perubahan yang luar biasa. Banyak daerah-daerah yang susah untuk Injil masuk. Saya dengar kesaksian beberapa teman hamba Tuhan. Dia sampaikan ada daerah yang itu susah sekali kekristenan masuk, tetapi di situ ada orang-orang yang menghubungi hamba Tuhan ini. Dia berkata apa? Aku mau kenal Yesus. Lewat apa? Internet. Sekarang begitu banyak, mungkin ribuan, bahkan mungkin jutaan online ibadah yang disiarkan, dan itu membuat akhirnya Injil tersebar kemana-mana. Sampai ujung bumi bisa. Ya, kita di sini ketika disiarkan langsung bisa diakses di Amerika sana. Di kutub utara sana, selama ada internet mereka bisa akses semua. Ternyata Injil tidak bisa dibelenggu. Ya, Rasul Paulus mengatakan ketika dia di penjara terbelenggu, tetapi Injil tidak pernah terbelenggu. Artinya tetap diberitakan kemana-mana. Dan kita manfaatkan teknologi yang ada. Jangan sampai iblis memakainya. Tetapi kita pun juga harus terbut itu untuk menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Ya, saya pesan lagi, ini udah kesekian kali. Statusnya jangan BT, galau. Apa lagi? Ambiar. Statusnya jangan gitu-gitu lagi. Ya, sekarang anak-anak Tuhan semangat misalnya gitu ya. Hati yang gembira adalah obat. Wes. Ya. Firman Tuhan. Ya, supaya orang lihat ini orang kok kelihatannya kok happy terus toh, ada apa toh? Mbak Fik, kamu kok happy terus kenapa toh? Ya, engkau bisa bersaksi di situ. Loh, Mbak Fik, kamu kan sakit, kenapa statusmu kok ketoknya tidak kelihatan sakit, semangat terus? Apa resepnya? Itu loh. Nah, itu kita bisa ya bersaksi hanya dengan status. Boleh juga sih pakai acara apa jenenge sing ngene-ngene kae apa, aku udah ngerti jenenge lah. Anak-anak muda tuh yang ngerti ya. Sing mantuk-mantuk ngene-ngene saya ngerti saya. Apa itulah? Gumerang. Sembuh lah ya. Tapi coba ada juga firman Tuhan, kata-kata yang membangun supaya apa orang yang membaca juga dikuatkan. Ya. Oke, saya tidak akan panjang hari ini. Tapi poin penting ya kita sadari, Tuhan sudah menyatakan gini loh. Hei manusia, I love you. Bayangkan, maaf,
Seperti sepasang kekasih, I love you, dengan dia mati di atas kayu salib. Pertanyaannya, apa jawabmu? Kemarin di Natal Remaja saya sempat sampaikan, Tuhan sudah menyatakan cinta. Akankah kita membiarkan cintanya bertepuk sebelah tangan? Ada yang pernah alami bertepuk sebelah tangan, rasanya gimana? Sakitnya tuh di sini. Nah, bayangkan Tuhan sudah menyatakan, orang guru ngomong loh, cuma mengatakan aku mengasihimu manusia. Ya oke, biasa aja. Ini dia menyatakannya bukan dengan perkataan lagi, tapi dengan dia datang ke dunia jadi manusia, ya, supaya manusia bisa mengenal dia, dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Itulah sebetulnya dia mau mengatakan I love you. Sekarang apa jawabmu? Apakah engkau, ya wes tak pikir-pikir dulu Tuhan, waduh menurut aku sungguh terlalu, wong Tuhan menyatakannya dengan mati di atas kayu salib, engkau masih pikir-pikir, terlalu. Nah, kalau engkau mengatakan I love you too, tapi cuma perkataan, itu juga masih terlalu. Artinya apa? Ayo buktikan kalau engkau mengasihi Tuhan. Ya, kalau engkau mengasihi Tuhan, pasti engkau akan menuruti perintah-perintahnya, kata firman Tuhan. Ya, perintah-perintah salah satunya adalah kasihi sesamamu. Bagaimana mengasihi sesamamu? Dengan engkau tidak membiarkan sesamamu itu binasa. Kenalkan dia kepada Kristus, kenalkan dia kepada jalan keselamatan. Itu salah satu cara kita menyatakan kasih kepada Tuhan. Hal yang lain tentunya adalah engkau selalu dekat dengan dia. Jangan pernah jauh dengan Tuhan. Ya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah selama diizinkan oleh negara. Ya, kecuali pas pandemi kemarin sempat tidak boleh. Ya wes, tapi tetap ibadah kan di rumah. Ya, jangan pernah menjauhkan diri dari Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan, ibadah, konsep, sekutuan doa. Nah ini, sekutuan doa ini yang kita masih belum kompak. Ayo saya undang semua tiap Jumat di sini. Ya, amin. Amin. Oke, kita dudukkan kepala sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman-Mu yang disampaikan hari ini boleh meneguhkan kami. Sungguh Tuhan, kami bisa merasakan begitu besar kasih Tuhan ketika Engkau mati di atas kayu salib bagi kami. Ketika Engkau mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami. Engkau enggak merelakan kami binasa, tapi Engkau ingin di mana Engkau berada, kami pun berada. Sehingga Engkau datang ke dunia dan menebus dosa kami. Dan biarlah kami menjawab kasih Tuhan dengan kami memberikan hidup kami kepadamu ya Tuhan, dengan kami melakukan perintah-perintah-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami dan memampukan kami menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.